DPR mendorong proses hukum terhadap para pelanggar aturan terkait pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. DPR bahkan menegaskan sanksi berat berupa pencopotan saja tidak cukup untuk menimbulkan efek jera. Kecurigaan publik atas dugaan kong kali kong di balik penerbitan ratusan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di area pagar laut perairan Kabupaten Tangerang, Banten terbukti. Di hadapan Komisi 2 DPR RI, Menteri Agraria Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengungkapkan ia memberikan sanksi berat terhadap 8 pegawainya yang terbukti terlibat dalam penerbitan sertifikat area pagar laut sepanjang 30 km lebih. Anggota Komisi 2 DPR RI Deddy Sitorus merasa tak cukup apabila 8 pejabat BPN Kabupaten Tangerang hanya diberi sanksi berat berupa pencopotan. Menurut politisi PD Perjuangan itu, kasus pagar laut tak mungkin hanya diperlakukan seperti sekedar persoalan administrasi atau cacat prosedural. Deddy mendesak agar proses pidana berjalan demi efek jerah. Kalau hanya sanksi berat, Pak, ini akan berulang terus di mana-mana, Pak. Kalau hanya inspektorat yang turun, tidak akan ada yang namanya efek jerah. Ya paling sanksi berat, di kantong gua udah 30 miliar. Kalau gue makan gaji berapa tahun sampai pensiun nggak dapat 30 miliar. Begitu-gitu aja kita, Pak. Saya kira tidak cukup hanya sanksi berat. Harus proses hukum. Karena ini kejahatan. Bukan malpraktek yang hanya berkonsekuensi sanksi. Menteri ATR BPN Nusron Wahid tak menutup kemungkinan pengusutan pidana dilakukan aparat penegak hukum terhadap 8 pejabat BPN Kabupaten Tangerang, baik pidana penyuapan maupun pemalsuan dokumen. Namun Nusron mengakui pihaknya belum menemukan unsur pidana tersebut. Misal dia yang bersangkutan terima suap, terima sogokan atau apa, itu baru masuk ranah pidana. Tapi tidak menutup kemungkinan dokumen-dokumen yang disajikan oleh pihak-pihak pemohon itu adalah dokumen-dokumen yang tidak benar. Misal dokumen palsu atau dokumen apa, nah itu mungkin bisa masuk dalam ranah pidana, di ranah pidananya adalah pemalsuan dokumen. Hah? Nggak tahu aku, kalau itu saya nggak tahu. Ya, sepanjang pemeriksaan kita ya memang belum menemukan itu kalau di internal kita. Meski demikian, Nusron meyakini aparat penegak hukum telah bekerja untuk menyelidiki dugaan pidana di balik penerbitan ratusan sertifikat di area pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Bukan tidak mungkin, tak lama lagi baik KPK, kepolisian maupun kejaksaan akan menggelar penyidikan atas pelanggaran hukum tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, 6 pejabat di lingkungan Kementerian ATR BPN, tepatnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, dicopot dari jabatannya sebagai butut kasus pagar laut sepanjang 30 km lebih di perairan Kabupaten Tangerang. Sayangnya, langkah Menteri ATR BPN Nusron Wahid belum disertai dengan penegakan hukum. Kami akan membahasnya bersama dengan kuasa hukum Presiden Direktur Agung Sedayu Group, Paman Nurlete, dan tim advokasi warga Kohot, Henry Kusuma. Selamat malam, Bang Nurlete, Mas Henry. Selamat malam, Mbak Zulfia. Baik, oke. Bang Nurlete, audionya belum terdengar, Bang Nurlete? Ya, mohon maaf, Mbak Zulfia. Oke, baik. Oke, saya ke Anda dulu ya, Bang Nurlete. Hingga saat ini belum ada pihak yang mengaku sebagai pemilik pagar laut Tangerang, tapi kan Anda pasti mendengar banyak pihak yang menuding Agung Sedayu Group dan Aguan sebagai dalang atau aktor utama yang memiliki pagar laut itu. Apa respons dari klien Anda? Anda mewakili Presiden Direktur ASG ya, berarti Bapak Nono Sampono ya? Ya, benar, Mbak. Ya. Apakah sudah ada respon dari Bapak Nono Sampono? Ya, saya beberapa kali berdiskusi dengan beliau terkait persoalan ini dan sebagaimana yang disampaikan oleh Mbak tadi terkait pertanyaan apakah saat ini upaya investigasi, kemudian penelitian dan verifikasi yang dilakukan oleh
pihak pemerintah, baik itu oleh KKP, Menteri ATR dan BPN dan sebagainya, kami pada prinsipnya adalah menghormati dan mendukung kerja-kerja pemerintah tersebut sepanjang hal itu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Yang kedua perlu saya sampaikan, Mbak, bahwa kami dari pihak Agung Sedayo Group akan mendukung dan kami sudah menyampaikan bahwa pagar laut itu tidak ada kaitan dengan pihak Agung Sedayo Group. Kemudian terkait dengan tuduhan-tuduhan atau fitnah yang beralamat kepada Agung Sedayo Group dan Pak Aguan maupun Pak Nono sendiri, kami sedang mengkaji apakah ujaran kebencian, narasi fitnah dan provokasi dan segala macamnya, bila itu memenuhi unsur-unsur pidana, maka tidak menuntut kemungkinan kami melakukan upaya hukum. Namun yang perlu kami tegaskan bahwa kita saat ini sudah melihat kinerja yang dilakukan oleh pemerintah dan itu adalah bukti kehadiran negara terhadap permasalahan ini, yaitu sudah ada pembongkaran terhadap pagar tersebut. Tinggal kita melihat hasil dari penyelidikan, kajian maupun investigasi itu untuk membongkar siapa dalang, siapa aktor intelektual di balik pagar laut tersebut dan apa motifnya. Ini kita tentu memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menyampaikan secara resmi kepada rakyat Indonesia, sehingga kita tidak boleh berasumsi dan membangun narasi-narasi sentimen negatif, konfrontatif, provokatif, dan manipulatif hanya menyerang pihak Agung Sedayo Group hanya karena dikaitkan dengan legitimasi eksistensi dari 263 SHGB dan 17 SHM yang ada di areal pagar laut tersebut. Tetapi perlu diketahui bahwa eksistensi dari 263 SHGB dan 17 SHM itu tidak ada kaitan korelasi dengan pagar laut tersebut. Demikian, Mbak. Oke. Intinya kita sudah dengar bersama dari Bang Nurlete membantah ya ada keterlibatan dari PT Agung Sedayo Group maupun dari Aguan maupun Nono Sampono dalam pemasangan pagar laut. Saya ingin minta tanggapannya kepada Mas Henry. Mas Henry di sini mewakili warga Kohot dan kita tahu bahwa warga Kohot sudah mulai berbicara, sudah mulai mengungkapkan siapa pihak-pihak yang mereka duga sebagai orang-orang yang memasang pagar laut dan salah satunya ada nama Agung Sedayo Group, ada nama Pak Aguan di situ. Mendengar respon dari Bang Nurlete yang membantah semua itu, apa tanggapan Anda, Mas Henry? Ya, terima kasih Mbak Sylvia. Sore Bang Paman ya. Ya, sore Bang. Ya, terkait dengan pagar laut SHGB dan sebagainya, kita harus melihat ini secara utuh. Berkali-kali saya sampaikan ya. Ini kita harus usut dari hulu ke hilir, dari sisi teknis, operasi, maupun dari sisi kebijakan. Ini yang selalu saya tegaskan dari awal. Ya, kemarin beberapa hari yang lalu kita sudah fokus pada tatanan teknis di lapangan, siapa pemohon dan sebagainya. Nah, hari ini kita membahas sudah mencapai di operasional ya, siapa yang mengoperasikannya, yaitu pihak-pihak BPN gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa juga kita harus melihat dari sisi kebijakan. Siapa yang memberlakukan kebijakan ini gitu ya. Nah, izin saya sampaikan supaya kita clear semuanya bahwa permohonan itu, permohonan para pemohon-pemohon yang awalnya beratasnamakan warga Kohot tentunya. Nah, itu harus melalui proses ya. Izin saya sampaikan prosesnya. Ya, sehingga kita bisa utuh melihat kejadian ini. Jadi para warga itu dibuatkan PM1 disebutnya itu surat keterangan tanah. Nah, berkembang kami mendengar bahwa ada warga semacam birik, letter C. Oke, katakanlah ada birik dan sebagainya itu diajukan kepada setelah adanya SPPT ya. Setelah lengkap PBB, SPPT itu, kemudian dokumen-dokumennya mereka ajukan. Sebelum pengajuan untuk sertifikat itu diajukan PKKPR, ya, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Ini adalah dari sisi kebijakan,
ya. Nah, persetujuan PKKPR ini diupload secara online. Ya, siapa yang mengupload dari sekian banyak ini kita belum tahu. Nah, yang pasti bukan warga. Kami meyakini itu bukan warga, orang per orang yang ada sekarang ini. Jadi Nah, ada yang mencatut identitas PKKPR warga Kohot untuk bisa membuat sertifikat-sertifikat itu ya Mas Henry, maksud Anda begitu? betul, betul. Nah, diajukan secara Dan siapakah online. pihak yang mencatut ini Mas Henry? Kenapa? Siapa pihak yang mencatut identitas warga untuk bisa menerbitkan sertifikat itu? Pihak teknis itu di lapangan. Pemohon itu dikoordinir oleh dugaan kami adalah kepala desa, Saudara Arsin. Ya, itu yang mengkoordinir semuanya bersama sekdesnya, bersama staf jajaran semuanya. Mereka yang mencari figur-figur itu, kemudian dibuatkan PM1, dibuatkan SPPT, kemudian diajukan PKKPR-nya ini secara online. Nah, kemudian setelah persetujuannya ada, diajukan ke BPN. Nah, BPN ini ketika persetujuan ini ada, otomatis secara sistem itu sudah pemukiman karena diajukannya pemukiman. Dalam pengajuan itu sudah ditentukan lokasinya di mana titiknya. Titiknya itu adalah laut. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, kenapa laut ada menjadi pemukiman, pemanfaatan ruangnya? Ini kan kebijakan, gitu loh. Siapa yang membuat kebijakan ini, gitu loh. Nah, kebijakan ini dibuat berdasarkan Perda 9 2020. Siapa yang mensahkannya? Zaki Iskandar. Ini yang menjadi Mantan Bupati masalah. Tangerang ya? Mantan Bupati Tangerang. Gitu loh. Nah, inilah yang menjadi problem, yang menjadi masalah di warga, terkhususnya Kohot ya, yang menjadi advokasi kami. Nah, ketika PKKPR ini terbit, BPN hanya operator. Dia hanya menjalankan, kebijakannya sudah warna kuning, selesai. Pengumuman diumumkan, ya kan, diukurnya pun kami tahu bagaimana cara mengukurnya, itu melalui drone. Gitu ya, beberapa kali lewat di atas langit kami itu drone lewat. Kami pikir kami diintimidasi, apa ternyata memang mereka lagi mengukur. Nah, seperti itu. Nah, baik Mas Henry, berarti ketimbang siapa pelaku pemasang pagar laut, Anda lebih mempersoalkan siapa pembuat kebijakan yang akhirnya bisa memperbolehkan sertifikat itu terbit dan akhirnya terjadilah pemasangan pagar laut itu. Anda lebih mempersoalkan pihak yang membuat kebijakannya? Oh tentu Mbak, tentu. Tadi pertanyaan saya Mas Henry, ketika sudah ada bantahan nih, ada bantahan dari pengusaha real estate yang selama ini dituduh. Dari respon dari Anda yang mewakili warga Kohot bagaimana? Ya, saya harus sampaikan secara objektif Mbak Sylvia ya. Saya harus menyampaikan secara objektif. Ada yang tidak suka dengan pernyataan saya ini, ya terserah. Saya mempelajari, menelaah dengan seksama dari bulan Agustus, Juli sampai hari ini. Betul, memang secara langsung PT ASG kami tidak menemukan fakta itu. Kami tidak menemukan ya. Secara langsung, kami kalau tidak langsungnya kami tidak tahu, belum, itu ranah penyidik lah itu ya. Nah, yang kami tahu bahwa secara teknis di lapangan ada pihak penjual, ada pihak pembeli. Kan itu bisa kita lihat semua ya. Penjualnya siapa? Warga. Warga ini siapa? Yang dicatut semuanya oleh kepala desa, gitu ya. Pembelinya siapa? Ini sudah ada nama PTA, PTB, PTC. Ada yang mencurigakan saya. Ketika atas nama warga, itu semuanya SHGB. Ketika atas nama dibeli sama PT, itu menjadi sertifikat hak milik. Ini nggak kebalik. Seharusnya atas nama warga sertifikat hak milik. Ketika dibeli oleh perusahaan menjadi SHGB. Ini kan satu cacatan lagi gitu loh. Oke, sedikit Mas Henry. Soal terbitnya perda itu Mas Henry, kalau menurut Anda dugaannya itu terbit karena memang dari pemerintah kabupatennya yang lebih berinisiatif menerbitkan itu, atau juga ada dugaan ini permintaan perda itu juga dibuat khusus untuk menanggapi permintaan dari pihak tertentu, permintaan dari pengusaha? Ya, itu menarik pertanyaannya Mbak Sylvia. Nah,
memang di faktanya ya, kami tidak menemukan PT ASG terlibat dalam pemagaran jual beli. Kami tidak menemukan. Saya harus sampaikan itu secara objektif ya. Nah, saya ingin kita berpikir secara jernih ya. Perda itu dibuat 2020 dan sekaligus saya menanyakan kepada Bang Paman ya, selaku kuasa ASG. Perda itu 2020. Disahkan 2022. Oke. Nah, 2020 Perpres PSN itu hadir juga terhadap PIK 2. Oke. Nah, 2022 Perda itu disahkan. Oke. 2022 pemagaran selesai. Berdasarkan keterangan warga, semua 2002 selesai pemagaran. Oke. Nah, 2023 2024 sertifikasi. Oke, nah 2020 PSN melalui Perpres, ya. Tapi mengapa, pertanyaan saya, mengapa daftar PSN PIK 2 itu masuk ke dalam daftar PSN pada 2024? Ya, Mbak Sylvia, saya menanggapi dulu. Sebentar, saya belum selesai. Sebentar. Bang Henry sudah panjang lebar menjelaskan. Enggak, saya selesaikan karena saya ditanya. Iya, Ya. singkat dulu Mas Henry. Jadi pertanyaan intinya kepada Paman apa? Biar saya menanggapi dulu. Pertanyaan saya kepada Pak Paman, Bang Henry untuk menjelaskan cukup panjang lebar. Saya tadi dengan khusyuk mendengar. Saya ingin menanggapi dulu ya. Oke, berarti Paman sudah menangkap ya pertanyaan dari Mas Henry apa ya? Silakan langsung ditanggapi. Pertama, saya ingin menjelaskan yuridis normatif terkait dengan legitimasi eksistensi dari SHGB dan SHM. Menurut rumusan norma pasal 36 yang termaktub secara eksplisit di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah, itu menyatakan bahwa tanah dapat diberikan terhadap SHGB itu di 3 jenis tanah. Yang pertama adalah tanah hak milik negara, tanah hak pengelolaan, dan tanah hak milik. Kemudian, menurut rumusan norma pasal 37, itu menyebutkan bahwa tanah milik negara dan tanah hak pengelolaan, yaitu diberikan perpanjangan waktu 30 tahun. Kemudian diperpanjang lagi 20 tahun dan diperbaharui kembali menjadi 30 tahun. Sementara ayat 2-nya menyatakan bahwa SHGB di atas tanah hak milik itu diberikan durasi waktu untuk dikelola adalah selama 30 tahun dan diperbaharui sebagaimana mestinya. Sementara di pasal 38 menyebutkan bahwa SHGB yang berdiri di atas tanah negara itu diberikan langsung izinnya lewat menteri. Sementara ayat 2 menyatakan bahwa SHGB yang berdiri di atas tanah hak pengelolaan itu izinnya diberikan langsung oleh menteri atas persetujuan para pemegang hak pengelola. Nah, sementara ayat 3 menyebutkan bahwa SHGB yang berdiri di atas tanah hak milik itu terjadi ketika pelepasan hak atau pemberian hak oleh pemegang hak di notaris sebagai pejabat pembuat akta tanah. Sementara di pasal 39 menegaskan bahwa baik itu SHGB yang berdiri di atas tanah negara, tanah hak pengelolaan maupun tanah hak milik, itu hukumnya wajib didaftarkan di pertanahan. Artinya bahwa selagi belum didaftarkan SHGB baik itu bersumber dari tanah negara, tanah hak pengelolaan maupun tanah hak milik, selagi belum didaftarkan di pertanahan, maka keabsahan hukumnya itu belum sah atau belum legal. Itu menurut rumusan norma dari Baik, Pak Manurete. Pemerintah nomor 18 dan 21. Yang kedua, berarti, ya itu sudah itu clear. Ini kita bukan kuliah PIH ya, itu PIH semua itu. Saya ingin meluruskan. Udah lupa warga setelah Anda bicara itu udah lupa semua pasal-pasal itu. Saya mau jelaskan dulu. Tadi Anda menjelaskan panjang lebar, saya mendengar ya. Anda mendengar saya dulu.
Ya, Oke, cukup pendengar yang panjang baik. penjelasan Saya perlu teknisnya tekankan dari lagi, Pak Manurlete dan juga Lebih dari Mas panjang Henry. dari saya bicara Boleh tadi. saya arahkan ya supaya Iya, pemirsa saya mau lebih tegaskan. memahami ya, supaya lebih terarah saja ya, Bang Pak Manurlete. Makanya saya mau tegaskan. Warga Intinya itu apakah tidak Anda ingin paham mengatakan masalah tidak ada pasal-pasal. persoalan prosedural, tidak ada cacat prosedural dalam Iya, izin-izin makanya sertifikat saya mau jelaskan dulu. yang diterima oleh perusahaan Agus Sedayo Group dan Makanya afiliasinya? saya mau jelaskan bahwa perlu diketahui bahwa masyarakat itu awalnya punya alas hak berupa bukti girik. Itu adalah bukti otentik yang kemudian dijual kepada Satu sisi, pihak. Anda tidak mengakui ASG terlibat, tapi Anda kenapa membela anak perusahaan Saya yang sekarang jelaskan memiliki dulu. Saya SHM? menjelaskan Lah ini dulu, jadi Bung Henry. pertanyaan malah. Saya menjelaskan Saya sudah dulu. bilang bahwa ASG tidak terlibat Nanti langsung. persoalan yang Lah saya berarti ini jelaskan. menjawab Anda tahu semua. tidak? Anda tahu tidak bahwa kebijakan masyarakat untuk memberikan hak di notaris supaya mendapat akta kemudian didaftarkan itu berdasarkan 3 landasan supaya Anda mengetahui itu. Jadi sertifikat itu tidak serta-merta akan diterbitkan di pertanahan. Baik, kalau Karena begitu. melalui yang pertama, Iya, yaitu sudah, izin itu lokasi. clear, Bang Pak sudah, Manurlete, itu urusan pemerintah. Anda ini sebetulnya Sudah. ingin membantah soal itu ya, pencatutan identitas warga itu ya? Itu yang ingin Anda bantah? Ya, saya mau jelaskan dulu prosedurnya. Saya mau jelaskan Oke. bahwa Baik. sertifikat itu tidak serta-merta diterbitkan karena itu ada izin lokasi, pertimbangan teknis dari pertanahan. Kemudian jangan lupa berdasarkan Perda Provinsi Banten nomor 1 tahun 2023. Baik, kalau begitu. Mau sampai kapan Anda bicara terus? 263 SHGB dan Oke, kemudian oke. 17 SHM Mau sampai yang ada di kapan? area Pagarlaut itu adalah wilayah Baik, RW. kalau begitu. Lah inilah buktinya ya, ini buktinya, ini Agung Sedayo memang di lapangan seperti ini. Dia tidak mau mendengar warga. Ini Bang buktinya. Paman, kita sudah tangkap. Bang Paman, kita gantian ya. Sekarang Mas Saya Henry. tanya sekarang sama ASG. Saya tanya pada ASG sekarang ya. Saya tanya, di mana letak PSN 1.800 hektar? Di mana lokasinya? Kami tidak menemukan 1.800 hektar itu. Di mana letaknya? Tunjukkan kepada publik. Tunjukkan kepada publik. Jangan hanya omon-omon PSN itu. Apakah PSN itu fiktif? Prosedur formalnya. Nah, saya Jangan-jangan melihat PSN ini fiktif hanya untuk mencari kemudahan perizinan dan berkongkal-lingkong dengan pemerintahan daerah. Saya tantang semua. Saya tantang Anda. ASG semua saya tantang. Dari bawah. Jadi Inilah buktinya. Publik bisa melihat. Mereka tidak mendengar warga. Mereka tidak akan mendengar. Sampai kapan mereka tidak akan mendengar. Kecuali ini Cukup ya. PSN kita pertanyakan di mana letaknya. Ya, tentang RT/RW. Tunjukkan. Anda harus baca itu. Ya, jadi kalau Anda Baik, kalau begitu. Bapak-bapak, mohon maaf, kami tidak bisa mendengar dengan jelas kalau begini ya. Ya. Bang Pak Manurlete, kami tidak bisa mendengar jelas kalau dua-duanya saling bicara. Tapi poin dari Anda masing-masing lebih banyak bicara. sudah kami tangkap. Begini, Saya supaya adil, Bang Pak Manurlete dan juga Mas Henry, saya kasih kesempatan 1 menit untuk memberikan closing statement. Jangan ada yang saling berbicara ketika pihak yang lain sedang berbicara ya. Saya mulai dari Mas Henry dulu, silakan ditanggapi. Ada etika lah di sini. Ya, saya kembali pertanyakan, PSN di mana 1.800 itu? Di mana? Saya minta tunjukkan ke publik 1.800 hektar yang digembar-gemborkan itu di mana letaknya. Di site plan PIK 2 kami tidak menemukan. Saya dari bulan Juli sampai hari ini kami tidak menemukan di mana PSN itu 1.800 hektar itu. Coba kenapa sama dengan itu angka 1.800 hektar itu, mengapa sama dengan luasan pagar laut yang ada di Kohot dan Keramat? 1.800 hektar. Oke, baik. Apakah Sudah kami tangkap. PSN yang fiktif? Kami Oke, baik Mas menanyakan Henry, itu. waktunya Silakan sudah habis dijawab untuk Mas secara- Henry 1 menit. Sudah cukup, sekarang Publik harus silakan tahu. ditanggapi terakhir Pak Manurlete. 1 menit juga. Yang pertama, tujuan daripada PSN itu adalah untuk merawat hutan 91 hektar punya negara yang sudah rusak karena abrasi, itu mau ditambahkan menjadi 515. Iya, di Itu mana dibiayai lokasinya? oleh Tunjukkan. keuangan dari pihak swasta. Yang kedua, di situ juga ada namanya pembangunan tol. Jadi itu bukan satu kesatuan wilayah terintegrasi, tapi terpisah. 1.836 hektar itu. Jadi jangan saudara melihat hanya pada hutan 91 hektar yang akan kemudian dirawat, dilestarikan menjadi 515 itu. Tapi kemudian di situ juga ada jalan tol yang dari Kamal hingga Rajek, itu panjangnya adalah 39 km yang dibiayai oleh swasta sebanyak 23 triliun.
Dan itu sebagai bentuk kompensasi kepada pihak ASG itu adalah hampir 40 tahun baru kemudian anggaran itu kembali. Jadi Anda melihat bahwa PSN ini adalah orientasi untuk menopang pertumbuhan Waktunya ekonomi sudah bangsa dan habis, meningkatkan ya. kesejahteraan masyarakat. Waktunya sudah habis, Bang Maman Nurete dan juga Mas Henry. Kami berterima kasih atas kehadiran dari dua belah pihak. Tampaknya kita harus cari waktu lain lagi ya untuk berdiskusi lebih panjang soal ini. Tapi terima kasih kali ini sudah memberikan pendapatnya. Nanti kita akan buat lagi diskusi seperti ini. Terima kasih Pak Maman Nurete dan juga Mas Henry Kusuma sudah bergabung di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.